Shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia renungan siang saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara kali ini akan didoakan. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya rencana kami pada siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Permudahlah jalan rejeki kami dan keluarga kami Tuhan, bagi anak-anak kami yang ingin bekerja, yang sedang interview kerja, mencari pekerjaan dan jemaat kami yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberi kemenangan dan jalan terbaik. Terima kasih atas penyertaan yang selalu Tuhan turunkan bagi kami. Dan terima kasih Tuhan atas rencana indah yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Bukalah pikiran dan hati kami karena kami akan mendengarkan doa siang saat ini. Dan ubahlah diri kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah bertahan dalam iman. Adapun teks firman Tuhan yang ingin kita renungkan di siang hari ini, terambil dari kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 16 berkata, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Semua manusia di dunia ini menghadapi pergumulan, tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan. Pergumulan pada dasarnya tidak pernah menyenangkan. Wajar bila hati merasa susah ketika sebuah pergumulan datang dan menampakkan diri dalam kehidupan. Keadaan itu adalah bagian dari respons manusiawi yang tidak dapat dihindari. Namun di balik kenyataan tersebut, ada sebuah sikap rohani yang dapat menolong kita untuk tetap memiliki sukacita di tengah tekanan hidup. Sukacita itu muncul ketika kita memahami cara yang benar dalam memandang setiap pergumulan yang kita hadapi. Kisah tentang Raja Aram yang merasa geram karena semua rencananya terhadap Israel selalu gagal memberikan gambaran yang kuat mengenai sudut pandang iman. Kegagalan itu bukan disebabkan oleh kekuatan militer Israel, melainkan karena adanya campur tangan Tuhan melalui nabi yang dipakainya. Raja Aram kemudian mengirimkan pasukan besar lengkap dengan kuda dan kereta untuk mengepung kota tempat nabi itu berada. Situasi tersebut terlihat sangat mengerikan secara manusiawi. Pengepungan itu menimbulkan kepanikan besar bagi pelayan yang pertama kali melihat keadaan tersebut. Ketakutan muncul karena apa yang terlihat oleh mata jasmani adalah ancaman nyata yang sulit dihindari. Respons Nabi itu justru menunjukkan cara pandang yang berbeda. Ia tidak dikuasai oleh rasa takut. Ia tidak terguncang oleh jumlah musuh yang terlihat lebih besar dan lebih kuat. Ia memandang situasi tersebut dengan keyakinan penuh kepada Tuhan. Sikap inilah yang mengajarkan kepada kita cara yang tepat dalam menghadapi pergumulan. Pergumulan tidak dihadapi dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian.
Pergumulan tidak disikapi dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan. Pikiran tidak dipenuhi oleh bayangan kehancuran, melainkan oleh pengharapan akan karya Tuhan. Perasaan tidak dibiarkan tenggelam dalam kegelisahan, melainkan diarahkan kepada damai sejahtera. Tubuh tidak dibiarkan lemah dan goyah, melainkan berdiri tegap dengan iman. Tangan dan kaki tidak dikuasai oleh gemetar ketakutan, melainkan digerakkan oleh semangat karena percaya akan pertolongan Tuhan. Pergumulan seringkali membuat kita merasa kecil dan tidak berdaya. Tekanan hidup dapat datang dalam berbagai bentuk dan intensitas yang berbeda. Ada pergumulan yang tampak ringan, tetapi ada juga yang terasa sangat berat dan menekan. Dalam kondisi seperti ini, cara kita memandang pergumulan menjadi sangat menentukan. Cara pandang yang keliru akan membuat kita semakin tenggelam dalam ketakutan dan keputusasaan. Cara pandang yang benar akan menolong kita berdiri teguh dan tetap berharap kepada Tuhan. Memandang pergumulan dengan cara yang tepat bukan berarti berpura-pura kuat atau menyangkal kenyataan yang ada. Sikap ini bukan juga bentuk kesombongan rohani. Cara pandang yang benar justru lahir dari kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika mata rohani dibukakan, kita menyadari bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada ancaman apapun yang kita hadapi. Pergumulan yang tampak besar di mata manusia menjadi kecil ketika dibandingkan dengan penyertaan Tuhan yang setia. Kesadaran akan penyertaan Tuhan memberikan kekuatan baru dalam menghadapi setiap tekanan hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya sendirian di tengah kesulitan. Kehadiran Tuhan menjadi jaminan bahwa setiap pergumulan dapat dihadapi dengan iman dan pengharapan. Pergumulan tidak lagi dilihat sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari perjalanan iman yang membentuk kedewasaan rohani. Keyakinan bahwa Tuhan ada di sisi kita mengubah cara kita melangkah. Ketakutan perlahan digantikan oleh keberanian, kegelisahan digantikan oleh ketenangan, keputusasaan digantikan oleh pengharapan. Dalam penyertaan Tuhan, sebesar apapun pergumulan yang datang, kita dimampukan untuk menghadapinya dengan iman yang teguh dan hati yang tetap bersukacita. Lebih banyak yang menyertai kita. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 mengatakan, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Dan 2 Raja-Raja 6 ayat 17 mengatakan, "Lalu berdoalah Elisa kepada Tuhan supaya mata bujangnya dibukakan sehingga ia dapat melihat gunung yang penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling mereka." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan siang hari ini mengajak kita masuk ke dalam sebuah kebenaran iman yang sederhana namun sangat menentukan cara kita menjalani hidup. Kebenaran ini sering kita ucapkan dengan mulut, namun tidak selalu kita hidupi ketika tekanan datang silih berganti. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa realitas kehidupan tidak hanya ditentukan oleh apa yang tampak oleh mata, melainkan oleh siapa yang menyertai kita. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung mengukur segala sesuatu berdasarkan apa yang bisa dilihat dan dihitung. Kita menimbang hidup dari angka di rekening, hasil pemeriksaan kesehatan, laporan pekerjaan, kekuatan lawan, serta kemungkinan terburuk yang dibayangkan. Cara pandang seperti ini dengan mudah menjerumuskan hati ke dalam ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Firman Tuhan justru mengajar kita untuk melihat lebih dalam, melampaui apa yang tampak, dan mempercayakan hidup kepada penyertaan Tuhan yang setia. Kisah Elisa dan bujangnya terjadi pada saat ancaman nyata mengepung kehidupan mereka. Secara manusiawi, situasi itu tampak mustahil untuk dihadapi. Kota kecil dikepung pasukan besar, kuda dan kereta siap menyerang, dan tidak ada jalan keluar yang terlihat. Bujang Elisa melihat ancaman itu lebih dahulu dan hatinya dikuasai oleh kepanikan. Ketakutan muncul karena ia hanya melihat satu sisi kenyataan, yaitu kekuatan musuh yang tampak begitu besar. Namun Elisa memandang keadaan itu dengan mata iman. Ia tidak menyangkal adanya ancaman, tetapi ia juga tidak membiarkan ancaman itu menguasai hatinya.
Dengan tenang ia berkata kepada bujangnya agar tidak takut, karena yang menyertai mereka lebih banyak daripada yang menyertai musuh. Kalimat ini bukan penghiburan kosong, melainkan pengakuan iman yang lahir dari relasi yang intim dengan Tuhan. Elisa tahu bahwa kehadiran Tuhan jauh lebih besar daripada segala bentuk ancaman yang terlihat. Iman yang benar bukanlah sikap menutup mata terhadap kenyataan, melainkan keberanian untuk melihat kenyataan yang lebih besar. Iman tidak menyangkal adanya masalah, tetapi iman menolak menjadikan masalah sebagai pusat hidup. Iman tidak mengabaikan fakta, tetapi iman menempatkan fakta di bawah kedaulatan Tuhan. Ketika Elisa berdoa agar mata bujangnya dibukakan, Tuhan menunjukkan bahwa di balik pengepungan musuh ada penyertaan ilahi yang jauh lebih kuat dan berkuasa. Dalam kehidupan kita, pergumulan sering datang tanpa peringatan. Masalah ekonomi, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, penyakit, dan ketidakpastian masa depan dapat membuat hati gelisah dan pikiran kacau. Pada saat seperti itulah kita belajar meneladani sikap Elisa. Kita dipanggil untuk tidak bereaksi dengan kepanikan, melainkan merespons dengan doa dan kepercayaan kepada Tuhan. Doa membuka mata rohani kita agar melihat bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika keadaan terlihat tidak berpihak. Cara pandang rohani menolong kita untuk tetap berdiri teguh di tengah tekanan. Ketika kita hanya melihat dengan mata jasmani, kita mudah putus asa. Namun ketika mata iman terbuka, kita menemukan ketenangan, keberanian, dan pengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya sendirian. Ia hadir, menyertai, dan menopang setiap langkah orang yang berharap kepadanya. Renungan ini juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang membawa ketenangan bagi orang lain. Dalam keluarga, lingkungan kerja, pelayanan, dan pergaulan, orang percaya dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera, bukan memperbesar ketakutan. Seperti Elisa, kita diajak untuk menuntun orang lain melihat Tuhan, bukan hanya melihat masalah. Kita menolong bukan dengan menghakimi kepanikan, melainkan dengan mendoakan dan menguatkan iman. Dalam menjalani kehidupan, latihlah diri untuk berdoa lebih dahulu sebelum bereaksi. Latihlah hati untuk mengganti suara ketakutan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah setia dalam hal-hal kecil, karena kesetiaan itulah yang membentuk karakter dan membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Jangan menganggap pergumulan sebagai tanda bahwa Tuhan meninggalkan, melainkan sebagai kesempatan untuk mengalami penyertaan-Nya dengan lebih nyata. Bagi setiap pendengar yang saat ini merasa hidupnya dikepung oleh masalah, firman Tuhan siang hari ini menjadi peneguhan. Ketakutan bukanlah tanda lemahnya iman, namun tinggal di dalam ketakutan adalah pilihan yang dapat diubah. Tuhan mengundang kita untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya, yang menyertai kita lebih besar, lebih kuat, dan lebih setia daripada segala ancaman yang kita hadapi. Renungan siang ini dapat kita lanjutkan dengan melihat bahwa masalah terbesar bukan selalu pasukan Aram di luar sana, melainkan cara batin kita menafsirkan kenyataan. Banyak orang tidak jatuh karena mereka benar-benar kekurangan kekuatan, melainkan karena mereka kehilangan arah ketika rasa takut mengambil alih ruang hati. Ketika rasa takut memimpin, maka pikiran menjadi pabrik skenario buruk. Ketika rasa takut memimpin, maka lidah mudah melahirkan kalimat yang mengikat diri sendiri. Ketika rasa takut memimpin, maka tubuh lelah sebelum berperang, dan jiwa menyerah sebelum mencoba. Kebenaran firman Tuhan menuntun kita untuk menukar pemimpin di dalam batin, bukan rasa takut yang memimpin, melainkan Tuhan yang memimpin, bukan kecemasan yang mengatur langkah, melainkan iman yang mengarahkan langkah. Perhatikan bahwa bujang Elisa tidak sedang berdosa ketika ia takut. Ia hanya sedang manusiawi, ia melihat ancaman yang nyata. Ia melihat fakta yang menekan, ia melihat keterbatasan diri. Ia melihat jalan keluar yang tidak tampak. Banyak dari kita juga mengalami hal yang sama. Kita takut bukan karena kita jahat, tetapi karena kita terbatas. Kita takut bukan karena kita tidak pernah berdoa, tetapi karena kita lelah,
Kita takut bukan karena kita tidak mengenal firman, tetapi karena kita sedang berada di titik rapuh. Di momen seperti itu, yang kita butuhkan bukan sekadar teguran keras, tetapi penguatan lembut yang membawa kita kembali kepada pusat, yaitu Tuhan yang menyertai. Inilah salah satu tugas pelayanan yang paling indah, menuntun orang yang panik untuk kembali bernapas, kembali melihat, kembali percaya. Cara Tuhan menolong dalam kisah ini mengajar kita bahwa Tuhan sering bekerja melalui proses pembukaan mata. Tuhan tidak selalu memindahkan ancaman terlebih dahulu, tetapi Tuhan membuka mata terlebih dahulu. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan terlebih dahulu, tetapi Tuhan mengubah cara pandang terlebih dahulu. Tuhan tidak selalu menyingkirkan tekanan terlebih dahulu, tetapi Tuhan menyingkirkan kabut di hati terlebih dahulu. Karena ketika hati sudah melihat siapa Tuhan, maka keadaan tidak lagi menjadi raksasa yang menentukan hidup. Keadaan tetap ada, tetapi tidak lagi berkuasa. Masalah tetap nyata, tetapi tidak lagi menjadi raja. Tekanan masih terasa, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Banyak orang berharap agar Tuhan langsung menutup pintu masalah, padahal sering Tuhan membuka pintu pengertian. Banyak orang berharap agar Tuhan segera menghilangkan badai, padahal sering Tuhan menguatkan perahu dan menenangkan hati. Banyak orang berharap agar Tuhan mengubah orang lain, padahal sering Tuhan membentuk kita agar siap menghadapi orang lain dengan kasih. Banyak orang berharap agar Tuhan mempercepat jawaban, padahal sering Tuhan memperdalam iman. Di titik ini kita belajar bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya berupa kemenangan yang terlihat, tetapi juga berupa ketahanan yang dibentuk. Penyertaan Tuhan bukan hanya berupa pembebasan dari tekanan, tetapi juga berupa damai yang menjaga kita di tengah tekanan. Di dalam kehidupan sehari-hari, ada momen ketika kita merasa seperti Dotan, kita merasa dikepung oleh situasi. Ada yang dikepung oleh cicilan yang mengejar, dikepung oleh tuntutan pekerjaan yang terus naik, dikepung oleh konflik keluarga yang belum selesai, dikepung oleh rasa bersalah masa lalu, dikepung oleh kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan, dikepung oleh kesepian yang diam-diam menggerogoti, dikepung oleh ketidakpastian yang membuat tidur tidak nyenyak. Ketika kita berada di dalam pengepungan semacam itu, sering kita merasa sendirian. Padahal firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak sendirian. Yang menyertai kita lebih banyak. Kunci dari semuanya adalah apakah kita mau hidup berdasarkan perasaan sendirian, atau hidup berdasarkan kebenaran bahwa Tuhan menyertai. Dalam pelayanan, saya sering melihat bahwa orang bisa bertahan bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena ia tahu kepada siapa ia berseru. Saya juga sering melihat bahwa orang bisa jatuh bukan karena masalahnya besar, tetapi karena ia tidak lagi percaya bahwa Tuhan mendengar. Maka renungan ini menuntun kita untuk menata ulang titik tumpu. Titik tumpu kita bukan pada kemampuan mengendalikan situasi. Titik tumpu kita adalah kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Titik tumpu kita bukan pada dukungan manusia yang kadang ada kadang tidak. Titik tumpu kita adalah hadirat Tuhan yang selalu ada. Titik tumpu kita bukan pada rasa aman yang dibangun dari hal lahiriah. Titik tumpu kita adalah janji Tuhan yang memelihara. Ada satu latihan rohani yang sangat sederhana namun sangat kuat, yaitu mengubah pertanyaan batin. Banyak orang ketika dikepung masalah bertanya, mengapa ini terjadi? Pertanyaan itu manusiawi. Tetapi bila kita berhenti di situ, kita mudah tenggelam dalam kekecewaan. Pertanyaan yang lebih menolong adalah, Tuhan, apa yang Engkau mau ajarkan? Pertanyaan yang lebih menolong adalah, Tuhan, di bagian mana aku perlu belajar percaya? Pertanyaan yang lebih menolong adalah, Tuhan, langkah kecil apa yang harus kulakukan hari ini? Pertanyaan yang lebih menolong adalah, Tuhan, tolong bukakan mataku agar aku melihat penyertaan-Mu. Ketika pertanyaan berubah, maka arah pikiran berubah. Ketika arah pikiran berubah, maka emosi menjadi lebih stabil. Ketika emosi stabil, maka keputusan lebih bijak. Ketika keputusan bijak, maka langkah hidup menjadi lebih terarah.
Kita juga belajar bahwa penglihatan rohani perlu dipelihara setiap hari, bukan hanya diminta saat darurat. Banyak orang baru mau berdoa sungguh-sungguh ketika pasukan Aram sudah di depan pintu. Padahal Tuhan rindu kita membangun kebiasaan berjalan bersamanya sebelum krisis datang. Jika kita membangun persekutuan dalam hari-hari biasa, maka ketika badai datang, kita tidak asing dengan suara Tuhan. Jika kita membangun disiplin rohani dalam hari-hari tenang, maka ketika hari gelap datang, hati kita masih mengenal jalan pulang. Jika kita membangun iman dalam hal kecil, maka ketika hal besar menekan, kita tidak mudah runtuh. Ada orang yang berkata, "Saya mau percaya, tetapi saya masih takut." Renungan ini tidak menuntut saudara menjadi manusia tanpa rasa. Renungan ini mengajak saudara membawa rasa itu kepada Tuhan. Elisa tidak menertawakan bujangnya. Elisa tidak mempermalukan bujangnya. Elisa menolong bujangnya melihat. Inilah gambaran indah bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Tuhan tidak menolak kita ketika kita rapuh. Tuhan tidak membuang kita ketika kita panik. Tuhan mendekat dan menolong kita melihat. Tuhan seperti seorang bapa yang memegang tangan anaknya saat menyeberang jalan. Tuhan tidak berkata, "Kamu harus kuat sendiri." Tuhan berkata, "Mari berjalan bersama." Di titik ini, kita dapat membawa renungan kepada pengalaman praktis di tengah hari. Banyak orang menjalani siang hari dengan beban yang diam. Mereka tersenyum di luar, tetapi hatinya gelisah. Mereka tampak biasa di depan orang, tetapi dalam batin ada perang. Mereka menjalankan tugas, tetapi sebenarnya sedang menahan air mata. Renungan siang ini mengingatkan bahwa iman bukan hanya untuk mimbar, iman juga untuk meja kerja, iman juga untuk dapur rumah, iman juga untuk jalanan macet, iman juga untuk ruang rapat, iman juga untuk kamar rawat, iman juga untuk percakapan sulit. Iman juga untuk saat kita sendirian memikirkan hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Di tempat-tempat itu, Tuhan tetap menyertai, dan yang menyertai kita lebih banyak. Ada juga sisi lain yang penting, yaitu bahwa penyertaan Tuhan tidak membuat kita pasif. Mengetahui bahwa Tuhan menyertai bukan alasan untuk berhenti bergerak. Justru karena Tuhan menyertai, kita bergerak dengan lebih tenang, lebih terarah, dan lebih benar. Kita tetap bekerja, tetapi tidak dikuasai kecemasan. Kita tetap berjuang, tetapi tidak dikuasai kepahitan. Kita tetap merencanakan, tetapi tidak dikuasai ketakutan. Kita tetap mengambil tanggung jawab, tetapi tidak menanggung semuanya sendirian. Disinilah keseimbangan rohani terbentuk, iman yang aktif, bukan iman yang pasif, iman yang taat, bukan iman yang hanya berharap. Iman yang berjalan, bukan iman yang hanya menunggu. Seringkali, Tuhan menolong kita melalui hal yang sederhana. Tuhan bisa menolong melalui satu percakapan yang tepat. Tuhan bisa menolong melalui satu ayat yang tiba-tiba teringat. Tuhan bisa menolong melalui satu orang yang mengirim pesan penguatan pada waktu yang pas. Tuhan bisa menolong melalui pintu kecil yang terbuka ketika pintu besar masih tertutup. Tuhan bisa menolong melalui hikmat untuk mengatur ulang prioritas. Tuhan bisa menolong melalui keberanian untuk meminta maaf. Tuhan bisa menolong melalui keputusan untuk berhenti dari kebiasaan yang merusak. Tuhan bisa menolong melalui disiplin mengelola keuangan. Tuhan bisa menolong melalui kebiasaan tidur yang lebih baik. Tuhan bisa menolong melalui konseling yang sehat. Semua itu tidak mengurangi kuasa Tuhan. Justru itu menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dalam realitas hidup, bukan hanya dalam peristiwa spektakuler. Kadang kita ingin melihat kereta berapi seperti bujang Elisa. Padahal kereta berapi itu tidak selalu terlihat, tetapi buah penyertaan Tuhan bisa dirasakan. Buahnya adalah damai yang menjaga hati. Buahnya adalah pengharapan yang tidak padam. Buahnya adalah ketekunan untuk melangkah hari demi hari. Buahnya adalah kasih yang tetap ada meski disakiti. Buahnya adalah kemampuan untuk mengampuni. Buahnya adalah keberanian untuk berkata jujur. Buahnya adalah kemampuan untuk tetap menyembah meski tidak mengerti.
Buahnya adalah iman yang tidak tergantung pada perubahan situasi. Buahnya adalah hati yang tetap memuliakan Tuhan di tengah tantangan. Karena itu, saya menasihati pendengar sekalian untuk membangun bahasa iman dalam keseharian. Bahasa iman bukan bahasa yang menolak realitas. Bahasa iman adalah bahasa yang menempatkan realitas di bawah Tuhan. Ketika saudara berkata, "Saya tidak sanggup," tambahkan, "Tetapi Tuhan sanggup menolong saya." Ketika saudara berkata, "Saya takut," tambahkan, "Tetapi Tuhan menyertai saya." Ketika saudara berkata, "Saya tidak melihat jalan," tambahkan, "Tetapi Tuhan memimpin langkah saya." Ketika saudara berkata, "Saya lelah," tambahkan, "Tetapi Tuhan memberi kekuatan baru." Kalimat tambahan itu bukan sekadar kata. Kalimat tambahan itu adalah pintu bagi roh kita untuk bernapas. Kalimat tambahan itu adalah cara kita menolak tenggelam. Sebagai pendeta, saya juga ingin menekankan bahwa komunitas iman adalah bagian dari cara Tuhan menyertai. Bujang Elisa tidak dibiarkan sendirian, ia punya pemimpin rohani di dekatnya. Dalam gereja, kita juga dipanggil untuk saling menopang. Ada yang hari ini menjadi Elisa, ada yang hari ini menjadi bujang yang panik. Kadang kita yang menguatkan, kadang kita yang dikuatkan, maka jangan memisahkan diri ketika sedang lemah, jangan menutup diri ketika hati sedang hancur. Carilah sahabat rohani, carilah gembala, carilah rekan doa, sampaikan beban dengan jujur. Banyak orang jatuh bukan karena masalah terlalu berat, tetapi karena ia memikul sendirian. Tuhan menyertai, dan salah satu cara penyertaan itu tampak adalah melalui tubuh Kristus yang saling menanggung beban. Saat kita melanjutkan renungan ini, marilah kita mengajak hati untuk melatih satu kebiasaan lagi, yaitu kebiasaan mengenali kebohongan yang menyamar sebagai kebenaran. Kebohongan itu berbunyi, "Saya sendirian," kebohongan itu berbunyi, "Tuhan sudah meninggalkan saya." Kebohongan itu berbunyi, "Saya tidak akan pernah pulih." Kebohongan itu berbunyi, "Hidup saya sudah selesai." Kebohongan itu berbunyi, "Saya tidak punya masa depan." Kebohongan itu berbunyi, "Dosa saya terlalu besar untuk diampuni." Kebohongan itu berbunyi, "Kegagalan saya terlalu banyak untuk diperbaiki." Setiap kebohongan itu harus dijawab dengan kebenaran. Kebenaran berkata bahwa Tuhan menyertai, kebenaran berkata bahwa Tuhan setia, kebenaran berkata bahwa Tuhan memberi jalan, kebenaran berkata bahwa Tuhan sanggup memulihkan, kebenaran berkata bahwa Tuhan sanggup mengangkat kembali. Jika saudara bertanya bagaimana cara paling sederhana untuk memulai, mulailah dengan 1 menit keheningan rohani di tengah hari. Tarik napas perlahan, tenangkan pikiran, ucapkan dalam hati bahwa Tuhan ada, serahkan satu beban yang paling menekan hari ini, minta hikmat untuk satu langkah kecil, lalu lakukan langkah itu dengan taat, jangan menunggu perasaan kuat baru taat, taatlah, maka perasaan akan mengikuti, jangan menunggu semua jelas baru melangkah, langkahkan satu langkah, maka terang berikutnya akan muncul, karena Tuhan jarang memberi peta lengkap, Tuhan sering memberi terang untuk langkah berikutnya. Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa renungan siang ini bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk membentuk karakter rohani. Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang yang tidak mudah panik. Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang yang tidak mudah patah. Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang yang tidak mudah menyalahkan. Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang yang mampu berdiri dalam badai. Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang yang mampu menguatkan orang lain. Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang yang mampu memandang hidup dengan iman yang matang. Pada masa hari-hari ini, pergumulan yang paling sering muncul bukan hanya ancaman yang terlihat seperti pasukan di Dotan, tetapi ancaman yang datang melalui pikiran, informasi, dan tekanan sosial yang terus bergerak tanpa henti. Banyak orang bangun pagi dengan hati yang belum siap, lalu dibombardir oleh pesan, berita, tuntutan, dan perbandingan hidup. Ponsel menjadi pintu pertama yang dibuka,
dan dari pintu itu masuk berbagai suara yang menekan. Ada suara yang berkata bahwa hidup orang lain lebih baik. Ada suara yang berkata bahwa kita terlambat. Ada suara yang berkata bahwa kita kurang. Ada suara yang berkata bahwa kita akan gagal. Suara itu seperti pasukan Aram yang mengepung dari segala sisi, dan tanpa disadari kita mulai bernapas dengan pendek, berpikir dengan panik, dan melangkah dengan berat. Tema firman tentang 2 Raja-Raja 6 ayat 16 membawa kita melihat bahwa pola itu sebenarnya sama. Bujang Elisa juga bangun pada pagi yang biasa, lalu tiba-tiba melihat pengepungan. Ia tidak sedang mempersiapkan diri untuk perang, ia tidak sedang menyusun strategi. Ia hanya melihat kenyataan yang mengejutkan. Banyak jemaat hari ini juga mengalami hal yang mirip. Mereka tidak sedang mencari masalah, tetapi masalah datang. Mereka tidak sedang ingin konflik, tetapi konflik terjadi. Mereka tidak sedang berharap kabar buruk, tetapi kabar buruk masuk. Dan ketika kabar buruk masuk, refleks manusiawi adalah panik. Lalu reaksi berikutnya adalah menutup diri, menyalahkan, atau menyerah. Dalam situasi modern, pasukan Aram bisa berbentuk tekanan ekonomi yang makin berat karena harga kebutuhan hidup naik. Sementara penghasilan tidak bertumbuh secepat itu. Banyak keluarga bergumul dengan biaya sekolah, biaya kesehatan, dan biaya rumah tangga, dan di tengah semua itu mereka tetap harus terlihat kuat. Ada pula pasukan Aram yang berbentuk ketidakpastian pekerjaan. Dunia kerja berubah cepat. Banyak orang merasa posisinya tidak aman. Ada kecemasan terselubung yang setiap hari menggerogoti. Ada orang yang bekerja keras namun tetap merasa tidak cukup. Ada yang terlihat baik-baik saja, padahal tiap malam ia sulit tidur karena memikirkan besok. Pasukan Aram juga bisa berbentuk kesehatan mental yang rapuh karena ritme hidup yang terlalu padat. Banyak orang terlihat produktif, tetapi jiwanya kering. Mereka bisa tertawa di luar, tetapi dalam hati ada kekosongan yang tidak mereka mengerti. Ada yang mengalami kecemasan, ada yang mengalami serangan panik, ada yang merasa mudah tersinggung, ada yang mudah putus asa, ada yang cepat lelah secara emosi. Ini semua sering tidak terlihat, orang lain melihatnya biasa, tetapi yang mengalami merasa seperti dikepung. Dan ketika seseorang merasa dikepung, ia cenderung menarik diri, padahal yang ia butuhkan adalah pertolongan, doa, dan peneguhan. Ada pula pasukan Aram yang berbentuk relasi yang retak. Rumah tangga yang diam tetapi dingin, komunikasi yang tidak lagi hangat. Perkataan yang mulai tajam, kepercayaan yang mulai berkurang, anak yang semakin jauh, orang tua yang semakin tidak dimengerti, persahabatan yang retak karena salah paham, konflik di pelayanan yang menimbulkan luka. Semua itu bisa menjadi pengepungan yang sangat menyakitkan. Karena musuhnya bukan hanya masalah, tetapi juga perasaan ditolak, tidak dihargai, dan tidak dimengerti. Banyak orang bertanya dalam hati, mengapa harus begini? Dan ketika tidak ada jawaban cepat, iman mulai goyah. Tema ini juga sangat relevan dengan pergumulan iman di zaman digital. Kita hidup di masa ketika banyak orang mempertanyakan kebenaran, mempertanyakan nilai, mempertanyakan otoritas firman, dan mempertanyakan iman itu sendiri. Ada banyak konten yang terdengar cerdas, tetapi sebenarnya mengikis keyakinan. Ada banyak komentar sinis yang memancing hati menjadi dingin. Ada banyak narasi yang menertawakan kekudusan dan memuliakan kompromi. Orang percaya bisa merasa minoritas, merasa sendirian, merasa dikepung oleh arus zaman. Seperti bujang Elisa, kita bisa memandang jumlah, lalu takut. Kita bisa memandang tren, lalu menyerah. Kita bisa memandang tekanan, lalu memilih diam. Disinilah firman itu berbicara kembali. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Renungan ini menolong kita memahami bahwa pertempuran terbesar di zaman ini sering berlangsung di ruang batin, bukan di medan terbuka. Pertempuran terjadi di kepala, dalam pikiran yang berulang-ulang. Pertempuran terjadi di dada, dalam rasa cemas yang tidak mudah dijelaskan. Pertempuran terjadi di hati, dalam luka yang belum pulih.
Pertempuran terjadi dalam pilihan setiap hari, antara percaya atau menyerah, antara taat atau kompromi, antara mengasihi atau membalas, antara berkata jujur atau bersembunyi, antara membawa masalah kepada Tuhan atau menenggelamkan diri dalam pelarian. Banyak jemaat saat ini merasa seperti hidup dalam pengepungan informasi. Ada berita bencana, ada berita konflik, ada berita kriminalitas, ada berita ekonomi yang menakutkan, ada rumor yang membuat panik, ada video yang membuat marah, ada komentar yang memicu iri. Semua itu masuk setiap jam. Jika hati tidak dijaga, maka kita mudah kehilangan damai. Kita mudah menjadi reaktif, kita mudah curiga, kita mudah sinis, kita mudah lelah. Pada titik ini, doa Elisa menjadi doa yang sangat relevan untuk masa kini. Tuhan, bukalah mata kami supaya kami melihat bahwa di tengah kekacauan dunia, Tuhan tetap bertakhta, melihat bahwa di tengah ketidakpastian, Tuhan tetap memegang kendali, melihat bahwa di tengah tekanan, Tuhan tetap menyertai, melihat bahwa di tengah kerusakan, Tuhan tetap memulihkan. Dalam kehidupan praktis, membuka mata rohani sering berarti Tuhan menolong kita melihat langkah kecil yang perlu kita lakukan. Banyak orang ingin jawaban besar, tetapi Tuhan memulai dari hal kecil. Tuhan menolong kita melihat bahwa kita perlu mengatur kembali prioritas. Tuhan menolong kita melihat bahwa kita perlu berhenti mengisi kepala dengan ketakutan. Tuhan menolong kita melihat bahwa kita perlu meminta maaf kepada pasangan. Tuhan menolong kita melihat bahwa kita perlu menepati janji yang tertunda. Tuhan menolong kita melihat bahwa kita perlu bicara jujur kepada keluarga. Tuhan menolong kita melihat bahwa kita perlu mencari pertolongan medis atau konseling ketika beban sudah terlalu berat. Tuhan menolong kita melihat bahwa kita perlu melatih disiplin keuangan. Tuhan menolong kita melihat bahwa kita perlu tidur cukup dan menjaga tubuh yang Tuhan percayakan. Tuhan menolong kita melihat bahwa kita perlu kembali membangun mezbah doa yang sempat runtuh. Ketika mata rohani terbuka, kita tidak lagi melihat masalah sebagai tembok tanpa pintu. Kita mulai melihat celah pertolongan Tuhan. Kita mulai melihat bahwa Tuhan bisa memakai orang yang sederhana. Kita mulai melihat bahwa Tuhan bisa bekerja melalui proses yang tidak instan. Kita mulai melihat bahwa Tuhan sering menolong melalui ketekunan. Kita mulai melihat bahwa Tuhan memimpin langkah demi langkah. Kita mulai melihat bahwa Tuhan sanggup memberi kekuatan untuk satu hari ini, bahkan ketika kita belum melihat solusi untuk 1 tahun ke depan. Disinilah banyak orang diselamatkan. Mereka tidak diselamatkan karena semua masalah langsung hilang, tetapi karena mereka mendapat kekuatan untuk berjalan hari ini. Ada juga persoalan yang sangat nyata di zaman ini, yaitu banyak orang merasa identitasnya dikepung. Mereka tidak lagi yakin siapa mereka. Mereka mengukur diri dari validasi. Mereka mengukur diri dari komentar. Mereka mengukur diri dari jumlah. Mereka mengukur diri dari pencapaian. Ketika validasi turun, mereka merasa hancur. Ketika komentar negatif datang, mereka merasa runtuh. Ketika gagal sekali, mereka menganggap hidupnya selesai. Ini adalah pengepungan yang halus tetapi mematikan. Di sini firman Tuhan mengajar bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Artinya identitas kita tidak ditentukan oleh musuh yang menekan, melainkan oleh Tuhan yang menyertai. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Kita dikasihi. Kita dibimbing. Kita tidak sendirian. Tema ini juga bisa kita hubungkan dengan pergumulan generasi muda yang menghadapi krisis arah. Banyak anak muda merasa hidupnya seperti berjalan di lorong panjang tanpa kepastian. Mereka ingin segera berhasil, tetapi jalannya tidak lurus. Mereka ingin segera jelas, tetapi pintu-pintu seperti tertutup. Mereka ingin segera diterima, tetapi sering ditolak. Mereka ingin segera punya penghasilan mapan, tetapi dunia kerja keras. Ketika harapan bertabrakan dengan realitas, muncullah kecemasan. Di sini firman Tuhan menolong mereka memahami bahwa perjalanan iman bukan hanya tentang sampai,
tetapi tentang berjalan bersama Tuhan. Kadang Tuhan menutup satu pintu untuk melatih karakter. Kadang Tuhan menunda jawaban untuk memurnikan motivasi. Kadang Tuhan mengizinkan kesulitan untuk mengajar ketekunan. Tetapi di tengah semua itu, yang menyertai lebih banyak, artinya, mereka tidak berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menuntun, ada hikmat Tuhan yang memimpin, ada penyertaan Tuhan yang menjaga. Dalam pelayanan keluarga, tema ini juga bisa menjadi pegangan bagi orang tua yang merasa dikepung oleh kekhawatiran tentang anak. Ada orang tua yang takut anaknya salah jalan, ada orang tua yang sedih karena anaknya tidak mau mendengar. Ada orang tua yang merasa gagal, ada orang tua yang menyalahkan diri sendiri. Ada orang tua yang lelah berdoa karena belum melihat perubahan. Firman Tuhan mengajar bahwa pengepungan itu bukan alasan untuk berhenti berharap. Justru pengepungan itu menjadi tempat Tuhan menyatakan penjagaannya. Doa orang tua tidak pernah sia-sia. Air mata tidak hilang begitu saja. Tuhan sanggup bekerja dalam hati anak dengan cara yang tidak kita duga, yang menyertai lebih banyak. Artinya Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu, Tuhan punya sentuhan yang mampu menembus hati yang keras. Dalam konteks pelayanan gereja, banyak pelayan Tuhan juga merasa dikepung oleh berbagai tekanan. Ada tuntutan jemaat, ada keterbatasan sumber daya, ada kritik, ada konflik internal, ada kelelahan rohani, ada rasa ingin menyerah. Banyak hamba Tuhan menjalani pelayanan dengan senyum tetapi memikul beban sendirian. Tema ini menguatkan bahwa pelayan Tuhan tidak ditinggalkan. Tuhan yang memanggil juga Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengutus juga Tuhan yang menyertai. Ketika mata rohani terbuka, pelayan Tuhan kembali melihat bahwa ada kereta berapi di sekeliling, yaitu kuasa Tuhan yang menjaga pelayanan, hikmat Tuhan yang menuntun keputusan, dan kasih Tuhan yang memulihkan hati yang lelah, yang menyertai lebih banyak. Artinya, pelayanan tidak berdiri di atas kekuatan manusia, tetapi di atas anugerah Tuhan. Jika kita membawa ini ke persoalan nyata yang sering terjadi hari ini, yaitu konflik yang cepat menyebar karena media sosial, maka tema ini mengajar kita untuk tidak mudah terpancing. Banyak orang hari ini dikepung oleh komentar, dikepung oleh opini, dikepung oleh tekanan untuk membalas. Satu kalimat bisa viral, satu kesalahan bisa disebar luas. Banyak orang hidup dalam ketakutan akan penilaian. Di sini firman Tuhan menolong kita untuk tidak hidup di bawah tekanan manusia, tetapi hidup di bawah penyertaan Tuhan, yang menyertai lebih banyak. Artinya, suara Tuhan lebih penting daripada suara massa, tuntunan Tuhan lebih penting daripada sorakan sementara, kebenaran Tuhan lebih penting daripada kemenangan debat. Maka orang percaya dipanggil untuk bijak, lembut, dan tegas dalam kebenaran, bukan reaktif. Semua ini menuntun kita kepada satu pembiasaan rohani yang perlu dihidupi jemaat pada masa kini, yaitu menjaga mata dan telinga. Mata yang terus mengonsumsi hal yang membuat iri akan merusak syukur. Telinga yang terus mengonsumsi hal yang membuat takut akan merusak damai. Pikiran yang terus mengunyah kabar buruk akan merusak iman. Maka latihan praktisnya adalah memilih apa yang kita masukkan ke dalam diri. Ini bukan pelarian dari realitas. Ini adalah cara menjaga hati. Ketika hati dijaga, mata rohani lebih mudah terbuka. Ketika hati tidak penuh sampah, firman Tuhan lebih mudah tinggal. Ketika hati tidak penuh racun, doa lebih mudah naik. Ketika hati tidak penuh kebisingan, kita lebih peka terhadap pimpinan Tuhan. Dalam masa kini, banyak orang juga merasa dikepung oleh kecepatan. Semuanya harus cepat, jawaban harus cepat, hasil harus cepat, kesembuhan harus cepat, pertumbuhan harus cepat. Padahal Tuhan sering bekerja dengan ritme yang membentuk kedewasaan. Ketika kita dikepung oleh budaya serba cepat, kita mudah frustrasi dengan proses. Tema ini menolong kita menerima bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu berarti percepatan, tetapi kesetiaan. Tuhan menyertai dalam proses, Tuhan menyertai dalam penantian, Tuhan menyertai dalam langkah yang kecil,
Tuhan menyertai dalam kerja yang tidak dilihat. Tuhan menyertai dalam air mata yang tidak dipahami orang lain. Yang menyertai lebih banyak. Artinya di tengah proses yang lambat pun, kita tidak sendirian. Jika kita melihat lagi bujang Elisa, ia tenang setelah melihat. Itu artinya ketenangan sering lahir dari penglihatan rohani, bukan dari hilangnya masalah. Orang yang melihat penyertaan Tuhan bisa tenang meski keadaan belum berubah. Orang yang melihat kuasa Tuhan bisa sabar meski jawaban belum datang. Orang yang melihat kasih Tuhan bisa tetap mengasihi meski belum dipahami. Orang yang melihat kesetiaan Tuhan bisa tetap setia meski belum dihargai. Maka di masa kini, kita perlu meminta Tuhan membuka mata kita, bukan sekali, tetapi setiap hari, bukan hanya saat krisis, tetapi juga saat rutinitas. Karena rutinitas pun bisa menjadi pengepungan yang halus. Rutinitas bisa membuat iman dingin, rutinitas bisa membuat doa kering, rutinitas bisa membuat pelayanan mekanis. Mata rohani yang terbuka menjaga kita tetap hidup. Pada titik ini, saya ingin membawa jemaat untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki dotan masing-masing. Ada dotan yang bernama kantor, ada dotan yang bernama rumah, ada dotan yang bernama ruang kelas, ada dotan yang bernama rumah sakit. Ada dotan yang bernama usaha kecil, ada dotan yang bernama pelayanan yang terasa sepi, ada dotan yang bernama pergumulan batin yang tidak pernah kita ceritakan. Di dotan itu, musuh bisa mengepung, tetapi di dotan itu juga, Tuhan sanggup menunjukkan penjagaannya, yang menyertai lebih banyak. Artinya di tempat di mana saudara merasa paling terpojok, Tuhan tetap hadir. Bahkan sering di tempat terpojok itulah Tuhan menyatakan diri paling nyata. Bagi jemaat yang sedang menghadapi keputusan besar saat ini, mungkin tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang pasangan hidup, tentang pindah kota, tentang pelayanan, tentang masa depan anak, tentang langkah pengobatan, tentang konflik keluarga, tema ini menuntun untuk tidak mengambil keputusan dalam ketakutan. Keputusan yang lahir dari ketakutan biasanya menghasilkan penyesalan. Keputusan yang lahir dari iman menghasilkan damai. Sekalipun jalannya tidak mudah, maka berhentilah sejenak. Bawa keputusan itu kepada Tuhan. Minta Tuhan membuka mata. Minta Tuhan menenangkan hati. Minta Tuhan memberi hikmat. Lalu ambil langkah yang benar. Bukan langkah yang paling cepat. Ambil langkah yang jujur. Bukan langkah yang paling aman secara dunia, ambil langkah yang membawa damai, bukan langkah yang hanya memuaskan ego. Setiap hal ini adalah sambungan yang memperpanjang narasi, dan semuanya menegaskan satu hal, masalah hari ini dan saat ini mungkin membuat kita merasa dikepung, tetapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyertai, menolong, dan menguatkan, yang menyertai lebih banyak. Artinya, harapan selalu lebih besar daripada ketakutan, kasih selalu lebih kuat daripada kebencian, kebenaran selalu lebih teguh daripada kebohongan, dan damai Tuhan selalu lebih dalam daripada kekacauan dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sekarang membawa firman ini turun dari kisah yang agung menjadi langkah yang sederhana, sebab iman yang sejati bukan hanya sanggup menggetarkan hati di mimbar, tetapi sanggup menuntun kaki ketika pulang ke rumah, sanggup menuntun mulut ketika berbicara dengan keluarga, sanggup menuntun pikiran ketika bekerja, sanggup menuntun keputusan ketika uang menipis, sanggup menuntun reaksi ketika masalah muncul tanpa aba-aba. Kebenaran bahwa lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka bukan sekadar kalimat rohani, kebenaran ini adalah cara hidup. Dan cara hidup itu dimulai dari satu hal yang paling sering kita remehkan, yaitu cara kita merespons masalah yang kecil sebelum masalah itu menjadi besar. Banyak orang jatuh bukan karena badai terbesar, melainkan karena kebocoran kecil yang dibiarkan setiap hari. Kebocoran kecil itu bisa berupa kebiasaan menunda, kebiasaan berbicara kasar, kebiasaan menyimpan marah, kebiasaan membandingkan diri, kebiasaan memelihara pikiran negatif, kebiasaan mengeluh, kebiasaan mencari pelarian yang salah, kebiasaan menyembunyikan kebenaran, kebiasaan tidak mau mendengar,
kebiasaan tidak mau mengakui salah, kebiasaan tidak mau bertumbuh. Kebocoran itu tampak kecil, tetapi lama-kelamaan mengosongkan kekuatan batin, dan ketika pasukan Aram datang dalam bentuk krisis, jiwa sudah lemah karena lama tidak dirawat, maka penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari merawat hal yang kecil, sebab Tuhan sering memelihara kita melalui kesetiaan pada perkara sederhana. Saat masalah ekonomi menekan, banyak orang langsung dikepung ketakutan, lalu mengambil keputusan yang terburu-buru, lalu berkompromi, lalu meminjam tanpa pertimbangan, lalu menghindari tanggung jawab, lalu menyalahkan keadaan, lalu memutus komunikasi dalam keluarga. Firman hari ini menuntun kita melakukan penyelesaian yang lebih sehat. Penyelesaian pertama adalah menenangkan hati di hadapan Tuhan, sebab hati yang panik tidak sanggup berpikir jernih. Penyelesaian kedua adalah memetakan kenyataan dengan jujur, berapa pemasukan, berapa kebutuhan, mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditunda, mana yang harus didahulukan. Penyelesaian ketiga adalah membangun percakapan yang lembut dengan keluarga, bukan percakapan yang saling menuduh. Penyelesaian keempat adalah bekerja lebih tekun dengan integritas, sebab berkat Tuhan tidak membutuhkan kebohongan untuk lahir. Penyelesaian kelima adalah meminta hikmat untuk pintu tambahan yang mungkin Tuhan buka, mungkin pekerjaan sampingan yang bersih, mungkin kesempatan baru yang sesuai kemampuan, mungkin keterampilan yang perlu dipelajari, mungkin relasi yang perlu dirapikan, mungkin kebiasaan boros yang perlu dihentikan. Di dalam semua langkah itu, kalimat iman tetap berdiri, lebih banyak yang menyertai kita. Artinya, Tuhan tidak kehilangan kuasa untuk menolong, dan Tuhan tidak kehilangan cara untuk mencukupkan. Saat masalah kesehatan datang, seringkali pikiran dikepung oleh skenario paling gelap, lalu tubuh menjadi lebih lemah karena jiwa terus tegang, lalu keluarga menjadi ikut cemas, lalu kata-kata menjadi tajam karena lelah. Penyelesaian sehari-hari dimulai dari menolak hidup di bawah ketakutan. Penyelesaian pertama adalah menerima kenyataan tanpa menyerah, sebab menerima kenyataan bukan berarti mengaku kalah. Menerima kenyataan berarti kita berhenti bertarung dengan fakta dan mulai melangkah dengan hikmat. Penyelesaian kedua adalah menjalani langkah medis dengan tekun, karena iman bukan alasan untuk mengabaikan pertolongan yang Tuhan sediakan melalui pengetahuan dan keteraturan. Penyelesaian ketiga adalah menjaga ritme hidup, tidur yang cukup, makan yang lebih tertib, mengurangi kebiasaan yang merusak, mengelola stres, belajar berkata tidak pada hal yang menguras jiwa. Penyelesaian keempat adalah membangun komunitas doa, karena beban yang ditanggung bersama terasa lebih ringan, dan hati yang didoakan menjadi lebih kuat. Penyelesaian kelima adalah memelihara penyembahan, sebab penyembahan menaruh Tuhan di tempat yang benar, dan ketika Tuhan di tempat yang benar, hati mendapat damai yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Saat masalah keluarga dan relasi muncul, banyak orang ingin solusi cepat, padahal kerusakan relasi biasanya terjadi karena akumulasi, maka pemulihan relasi pun sering membutuhkan ketekunan. Penyelesaian pertama adalah menghentikan kebiasaan menang sendiri. Banyak rumah tangga bukan kekurangan kasih, tetapi kebanyakan ingin menang. Banyak relasi bukan kurang komunikasi, tetapi kebanyakan tidak mau mendengar. Penyelesaian kedua adalah membangun kebiasaan berbicara pada waktu yang tepat, bukan ketika emosi sedang tinggi. Karena kata yang keluar saat emosi tinggi sering menjadi luka yang sulit disembuhkan. Penyelesaian ketiga adalah melatih diri meminta maaf tanpa membela diri, sebab minta maaf yang disertai alasan sering terdengar seperti menolak tanggung jawab. Penyelesaian keempat adalah memulihkan kepercayaan melalui konsistensi, bukan melalui janji besar yang tidak ditopang tindakan. Penyelesaian kelima adalah mengundang Tuhan masuk dalam percakapan, bukan hanya dalam ibadah, sebab banyak orang membawa Tuhan ke gereja, tetapi tidak membawa Tuhan ke meja makan, tidak membawa Tuhan ke ruang diskusi, tidak membawa Tuhan ke momen konflik, padahal disitulah pertumbuhan terjadi.
ketika firman berkata lebih banyak yang menyertai kita. Artinya dalam relasi pun ada pertolongan, ada hikmat, ada kasih karunia untuk memulai ulang, dan ada kekuatan untuk mengampuni. Saat masalah pekerjaan menekan, ada orang yang dikepung target, dikepung tuntutan, dikepung persaingan, dikepung rasa tidak aman, lalu ia mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga, mengorbankan ibadah, mengorbankan kejujuran. Penyelesaian sehari-hari dimulai dari menata ulang pusat hidup. Pekerjaan penting, tetapi bukan Tuhan. Karir berguna, tetapi bukan identitas. Hasil itu perlu, tetapi bukan penentu nilai diri. Penyelesaian pertama adalah bekerja dengan tekun dan rapi, sebab iman tidak membenarkan kemalasan. Penyelesaian kedua adalah mengatur prioritas, sebab orang yang tidak punya prioritas akan dikuasai urgensi yang dibuat orang lain. Penyelesaian ketiga adalah membangun batas yang sehat, sebab jika kita selalu berkata ya, maka jiwa akan kehabisan tenaga untuk berkata ya kepada hal yang lebih penting. Penyelesaian keempat adalah menjaga integritas, sebab integritas adalah pelindung ketika badai datang, dan integritas adalah kesaksian yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Penyelesaian kelima adalah menempatkan doa sebagai napas di sela kesibukan, doa pendek yang jujur, Tuhan pimpin aku, Tuhan beri aku hikmat, Tuhan beri aku hati yang tenang, Tuhan tolong aku memilih yang benar. Saat masalah dosa dan kebiasaan buruk mengepung, banyak orang merasa malu, lalu menyembunyikan, lalu semakin terikat, lalu semakin jauh dari Tuhan dan sesama. Penyelesaian yang nyata dimulai dari kejujuran, sebab kegelapan bertahan karena tersembunyi, dan kebenaran memerdekakan karena dinyatakan. Penyelesaian pertama adalah mengakui di hadapan Tuhan dengan sungguh, bukan sekadar menyesal karena ketahuan, tetapi menyesal karena menyadari hati telah menyimpang. Penyelesaian kedua adalah memotong akses yang menjadi pintu jatuh, karena doa tanpa tindakan sering menjadi alasan untuk tetap jatuh. Penyelesaian ketiga adalah mencari pendamping rohani yang dewasa, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menolong bertahan. Penyelesaian keempat adalah mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, sebab hati tidak bisa hanya dikosongkan, hati harus diisi. Penyelesaian kelima adalah merawat pola pikir, karena dosa sering dimulai dari percakapan batin yang salah, lalu menjadi tindakan. Ketika firman berkata lebih banyak yang menyertai kita, artinya kita tidak sedang bertarung sendirian, dan ada kuasa Tuhan yang sanggup mematahkan belenggu, ada anugerah Tuhan yang sanggup mengangkat kembali, dan ada jalan Tuhan yang sanggup memulihkan martabat. Saat masalah kecemasan dan tekanan batin muncul, banyak orang merasa bersalah karena ia takut, lalu ia menekan rasa itu, lalu rasa itu menjadi lebih berat, lalu ia menutup diri, lalu ia makin lelah. Penyelesaian sehari-hari dimulai dari menerima bahwa kita manusia yang terbatas, dan keterbatasan bukan dosa, keterbatasan adalah pintu untuk bersandar pada Tuhan. Penyelesaian pertama adalah belajar bernapas dengan tenang dan berdoa dengan jujur. Bukan doa yang dibuat indah, tetapi doa yang terbuka. Penyelesaian kedua adalah menjaga asupan informasi, karena jiwa yang terus dicekoki ketakutan akan sulit tenang. Penyelesaian ketiga adalah menggerakkan tubuh, sebab tubuh dan jiwa saling memengaruhi. Penyelesaian keempat adalah berbicara dengan orang yang tepat, karena banyak beban menjadi lebih ringan ketika dibagikan dengan bijaksana. Penyelesaian kelima adalah melatih ucapan iman yang sederhana, Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan pimpin, Tuhan cukupkan, Tuhan kuatkan. Saudara yang terkasih, semua penyelesaian itu tampak biasa, tetapi justru di dalam yang biasa itulah iman bekerja. Elisa tidak mengajar bujangnya untuk membuat sensasi, Elisa mengajar bujangnya untuk melihat. Melihat ini bukan hanya melihat tentara sorgawi, melihat ini juga berarti melihat jalan yang Tuhan bukakan dalam keseharian. Melihat ini berarti melihat bahwa kita bisa memilih respon yang lebih benar.
Melihat ini berarti melihat bahwa kita bisa memulai dari langkah kecil yang konsisten. Melihat ini berarti melihat bahwa Tuhan tidak hanya hadir ketika mukjizat terjadi, Tuhan hadir ketika kita menahan lidah, ketika kita memilih jujur, ketika kita meminta maaf, ketika kita memaafkan, ketika kita mengatur ulang hidup, ketika kita berhenti dari kebiasaan buruk, ketika kita bangkit setelah jatuh, ketika kita berdoa meski tidak ada rasa, ketika kita bekerja meski lelah, ketika kita tetap mengasihi meski disakiti. Karena itu, saya menasihati setiap pendengar untuk membangun kebiasaan rohani yang menolong kita melihat lebih cepat daripada takut. Bangun kebiasaan memulai hari dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, walau hanya beberapa kalimat yang sungguh. Bangun kebiasaan menghentikan diri sejenak sebelum bereaksi, sebab jeda kecil bisa menyelamatkan kata-kata dan keputusan. Bangun kebiasaan mencatat syukur harian, sebab syukur menjaga hati dari pahit dan iri. Bangun kebiasaan membaca firman dengan tekun, sebab firman adalah makanan jiwa, dan jiwa yang lapar mudah panik. Bangun kebiasaan hadir dalam persekutuan, sebab iman jarang bertahan lama ketika selalu sendiri. Bangun kebiasaan menolong orang lain, sebab kadang Tuhan menguatkan kita ketika kita menguatkan orang lain. Nasihat lain yang sangat penting adalah menjaga cara bicara di dalam rumah. Banyak rumah rusak bukan karena tidak ada uang, tetapi karena tidak ada kelembutan. Banyak keluarga retak bukan karena tidak ada rencana, tetapi karena tidak ada penghargaan. Mulailah dari kata-kata sederhana yang sering hilang. Terima kasih, maaf, tolong, aku mengerti, aku ada di sini. Kita selesaikan pelan-pelan. Ketika firman berkata lebih banyak yang menyertai kita, artinya Tuhan juga menyertai proses pemulihan komunikasi, dan Tuhan sanggup mengajar kita menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih bijak, lebih dewasa. Saya juga menasihati setiap pendengar untuk tidak mengukur hidup hanya dari yang terlihat. Banyak orang melihat pasukan Aram dalam bentuk ancaman, lalu lupa bahwa yang menyertai sering bekerja di belakang layar. Tuhan sedang menyusun pertolongan melalui waktu, melalui proses, melalui orang yang tepat, melalui pintu yang tampak kecil, melalui langkah yang tampak sederhana. Jangan meremehkan langkah kecil, jangan meremehkan ketaatan kecil, jangan meremehkan doa pendek yang tulus, jangan meremehkan keputusan untuk jujur, jangan meremehkan tindakan memaafkan, jangan meremehkan keberanian untuk mencari pertolongan. Semua itu adalah bagian dari cara Tuhan menjaga kita tetap hidup dan tetap kuat. Saudara yang terkasih, jika kita merangkum renungan ini dalam satu kesimpulan yang meneguhkan, maka kesimpulannya adalah ini. Ketakutan sering datang karena mata kita hanya melihat pengepungan. Iman bertumbuh ketika mata rohani kita melihat penyertaan. Masalah boleh besar, tetapi Tuhan lebih besar. Ancaman boleh banyak, tetapi yang menyertai lebih banyak. Jalan boleh sempit, tetapi Tuhan tetap memimpin. Proses boleh panjang, tetapi Tuhan tetap setia. Air mata boleh jatuh, tetapi Tuhan tidak membiarkan sia-sia. Kekalahan mungkin pernah terjadi, tetapi Tuhan sanggup mengangkat kembali. Kita tidak dipanggil untuk hidup tanpa masalah. Kita dipanggil untuk hidup dengan Tuhan di tengah masalah. Kiranya kalimat ini menjadi napas semangat dalam menjalani kehidupan. Hiduplah hari ini dengan keberanian yang tenang, bukan keberanian yang sombong. Hiduplah hari ini dengan ketekunan yang setia, bukan semangat yang cepat padam. Hiduplah hari ini dengan hati yang lembut, bukan hati yang keras. Hiduplah hari ini dengan pikiran yang dijaga, bukan pikiran yang liar. Hiduplah hari ini dengan langkah kecil yang benar, bukan langkah besar yang salah. Hiduplah hari ini dengan pengharapan yang teguh, karena Tuhan yang menyertai tidak pernah gagal, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Kiranya Tuhan meneguhkan setiap hati yang lelah, menguatkan setiap jiwa yang hampir menyerah, memulihkan setiap relasi yang retak, mencukupkan setiap kebutuhan yang nyata, menyembuhkan yang terluka, menuntun yang bingung, dan menopang yang lemah. Kiranya damai sejahtera Tuhan menjaga hati dan pikiran kita,
dan kiranya kita melangkah dari siang ini dengan keyakinan yang baru, bahwa lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kiranya Tuhan menguatkan setiap hati yang lelah, menenangkan pikiran yang gelisah, dan meneguhkan langkah kita untuk terus berjalan dalam iman, jalani hari-hari kehidupan dengan keberanian, kerendahan hati, dan pengharapan yang teguh. Apapun problem yang kita hadapi, Tuhan tetap setia menyertai, memimpin, dan menolong, sebab kasih-Nya tidak pernah gagal. Takkan pernah sebuah pergumulan terasa menyesakkan apabila kita mampu melihatnya dengan cara pandang yang benar. Demikian renungan dan khotbah kita pada siang hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari kita tutup renungan siang hari ini dengan doa dan permohonan kita. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan siang ini. Terima kasih karena Engkau selalu menguatkan dan meneguhkan kami dalam setiap keadaan. Saat ini, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau menjamah mereka yang menderita penyakit kronis, memberikan kesembuhan, kekuatan, dan pemulihan yang sempurna. Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Kami percaya bahwa kesembuhan ada di tangan-Mu. Bagi mereka yang sedang tertekan oleh masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, dan rumah tangga, kami memohon kuasa-Mu untuk memberikan pemulihan, penghiburan, dan jalan keluar. Berikan hikmat dan pengertian kepada mereka agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijak dan tetap berpegang teguh kepada-Mu. Kami juga berdoa agar setiap jemaat-Mu mampu merasakan kebahagiaan sejati yang berasal dari-Mu, serta selalu memiliki hati yang penuh ucapan syukur di tengah segala situasi. Berkati pekerjaan mereka, ya Tuhan, agar segala usaha mereka berjalan lancar tanpa hambatan, dan memberikan hasil yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami untuk terus hidup dalam kasih-Mu, menjadi terang dan garam di tengah dunia ini, serta tetap setia melayani-Mu dengan penuh sukacita. Kami serahkan segala doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu, karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan siang dan doa siang ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu,
Nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tolong Tuhan, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu, semoga menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri dan anak-anak mereka semuanya untuk takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga anak-anak-Mu agar menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami dan ini seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang dan nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap aliran kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita kiranya memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu.
Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga mereka para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu.
bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.